Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat sore April. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali karena bisa kembali hadir di Ngopi ya, ngobrol pajak bikin happy. Jadi silahkan untuk Admania yang mungkin punya pertanyaan seputar pajak boleh bergabung di sini ya. Boleh langsung lihat melalui live Instagram di @radio_smj atau mungkin untuk adminnya yang mendengarkan melalui radio nanti bisa bertanya melalui WhatsApp ya di 087833300400 di 087833300400. Sudah siap? Ada Bapak Erganung Harnawa sebagai fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo, selamat sore Pak Ganung. Selamat sore Mbak Ana, selamat sore Akmania. Selamat ketemu lagi, udah lama nggak ketemu ya. Ya udah lama nggak siaran di radio. Oke, apa kabarnya nih Pak Ganung? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Ana juga sehat nih ya. Iya, amin. Ada juga Mbak Rizky Kerosinta sebagai fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo Mbak Kiki, apa kabarnya? Halo Mbak Ana, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sore hari ini kita akan berbicara mengenai serba-serbi NPWP. Nah, ini penting banget nih untuk para calon wajib pajak. Perlu tahu banget nih yang namanya NPWP. Nah, silakan yang mau bertanya bisa langsung melalui live Instagram di @radio_smg atau boleh langsung WhatsApp aja di 087833300400 di 087833300400. Nah, ini mungkin bisa langsung dijelaskan nih kepada calon wajib pajak atau mungkin wajib pajak baru yang belum tahu tentang NPWP ini apa sih? Silahkan Pak Ganung atau Mbak Kiki. Masih ngomong. Ya, jadi ini Mbak Ana ya dan Pak Mania. NPWP ini kan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi, fungsinya adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan untuk memenuhi kewajiban. Jadi tidak hanya orang kan taunya NPWP itu untuk melaksanakan kewajiban aja, tapi sebenarnya ada hak yang bisa dilaksanakan melalui NPWP tadi. Ada hak yang bisa didapatkan. Jadi diantaranya pelaksanaan hak dan kewajibannya itu adalah pertama pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi atau badan. Ya, kemudian yang kedua untuk fungsi pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Jadi kalau bertransaksi dengan pemotong pemungut itu pasti akan dilakukan pemotongan atau pemungutan. Dan pemotong atau pemungut pasti mempunyai NPWP. Kemudian untuk pemungutan pajak pertambahan nilai gitu ya. Itu sama fungsinya dengan yang tadi. Kemudian untuk pembayaran PGB. Nah, ini khusus untuk sektor perkebunan, PBB kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, serta PBB sektor pertambangan mineral atau batu bara gitu kan. Jadi PBB ini tidak semuanya masuk pajak pusat. Jadi ada PBB yang masuk pajak daerah. Misalkan PBB perkotaan pedesaan itu bayar PBB rumah atau lahan itu masuknya pajak daerah, itu bukan NPWP yang dipergunakan. Tapi kalau untuk PBB sektor pertambangan, kemudian perkebunan itu mempergunakan NPWP tadi. Kemudian penyetoran bea materai. Jadi mungkin banyak masyarakat yang tahunya kalau bea materai itu cuma beli materai di kantor pos gitu ya. Cara pembayarannya seperti itu. Tapi sebenarnya ada bea materai yang bisa dilunasi dengan SSP juga, jadi memerlukan NPWP. Gitu. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari NPWP. Setiap orang yang memiliki NPWP kita sebut dengan
wajib pajak ya. Kalau yang belum punya NPWP tapi sebenarnya sudah memenuhi kewajiban memenuhi secara objektif dan subjektif memenuhi syarat untuk diberikan NPWP tapi belum punya NPWP, itu namanya calon wajib pajak. Begitu Mbak Ana. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Ganung mengenai NPWP ya. NPWP nomor pokok wajib pajak ini adalah identitas sebagai wajib pajak gitu ya Pak ya. Nah, ini tapi sebetulnya siapa sih yang wajib memiliki NPWP? Jadi yang wajib memiliki NPWP itu yang sudah memenuhi syarat atau ketentuan objektif dan subjektif. Ini disebutkan dalam Undang-Undang KUP itu ya. Di antaranya adalah wajib pajak orang pribadi, itu ada karyawan yang penghasilannya sudah di atas PTKP. Ya. Tapi kalau karyawan penghasilannya di bawah PTKP ya belum wajib ber-NPWP. Nah, untuk PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak itu saat ini per bulannya yang penghasilannya 4.500.000 ya, 4.500.000 per bulan, itu batas penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilan di bawah itu masih belum perlu bayar NPWP. Kemudian ada orang pribadi yang bukan karyawan, itu yang usaha gitu ya, misalkan dia punya ruko, punya toko gitu kan, punya usaha dagang atau jasa dan lain sebagainya, itu juga wajib mempunyai NPWP. Kemudian ada juga wajib pajak warisan yang belum terbagi. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Ketika orang yang punya NPWP meninggal, itu warisannya yang belum dibagi itu menggantikan subjek orang yang meninggal. Jadi NPWP-nya diteruskan oleh warisan dalam tanda kutip ya, itu sebagai subjeknya. Nanti setelah dibagi, maka warisan yang sudah dibagi itu menjadi tidak lagi menjadi subjek pajak, jadi NPWP-nya sudah bisa dihapuskan. Gitu kan. Kemudian selanjutnya ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan satuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contohnya misalkan CV, PP, yayasan, jadi baik yang profit oriented maupun yang non profit oriented itu adalah wajib pajak badan. Kemudian ada NPWP instansi pemerintah. Ya. Ini misalkan satuan kerja dinas apa itu kan, itu juga mempunyai NPWP. Mereka sebagai pemotong dan sekaligus sebagai pemungut. Jadi ketika kita bertransaksi dengan mereka, dengan instansi pemerintah, otomatis pajaknya akan dilakukan pemotongan dan pemungutan oleh instansi pemerintah tersebut. Itu Mbak Ana. Oke, baik. Jadi ini perlu diperhatikan ya, apakah Apmenia itu sudah diwajibkan memiliki NPWP atau belum begitu ya, Pak Ganung ya. Tadi yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi ada karyawan. Karyawan ini ada tadi ya ada PTKP-nya ya. Kalau untuk gajinya misalnya batasnya tadi adalah 4.500.000 per bulan. Kalau di bawah itu berarti tidak wajib ya Pak ya untuk memiliki NPWP ya. Bahkan yang sudah punya NPWP, yang sudah punya NPWP, tetapi penghasilannya sebenarnya di bawah 4.500.000 itu bisa diaktifkan. Ya, kalau sudah nonaktif berarti lagi gitu kan. Gitu, Mbak. Oke, kemudian tadi juga yang wajib memiliki NPWP adalah bukan karyawan ya, atau punya usaha begitu ya, seperti misalnya UMKM memiliki usaha. Nah itu perlu membuat NPWP juga ya, mendaftar NPWP. Kemudian ini juga tadi ada wajib pajak yang warisannya belum terbagi. Kemudian ada juga wajib pajak badan yang tadi sudah disebutkan, ada PT, CV dan lain sebagainya. Kemudian juga ada instansi pemerintah ya yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah,
Pak Ganung, ini untuk pendaftaran NPWP bagi wanita yang kawin dan anak yang belum dewasa ini seperti apa nih, Pak Ganung? Mungkin Mbak Kiki bisa menjelaskan ya. Silakan Mbak Gigi. Jadi ini sebenarnya juga pertanyaan banyak calon wajib pajak sebenarnya ya Mbak ya. Jadi banyak yang bertanya ketika ada istri yang mau melakukan Mm-mm. pendaftaran. Kita kan sekarang pendaftarannya kita lakukan secara online ya. Tapi terus mereka terhalang karena tidak bisa membuat NPWP. Jadi secara sistem langsung ketolak. Memang anjuran dari kita itu untuk satu keluarga itu cukup menggunakan satu NPWP atas nama suami saja. Gitu. Jadi meskipun misalnya anaknya sudah butuh NPWP, tapi dia belum memenuhi syarat subjektif, misalnya dia belum memiliki KTP kan dia belum bisa buat NPWP. Mm-mm. Menggunakan NPWP ayahnya. Nah, kemudian untuk yang wanita kawin atau dalam hal ini statusnya adalah sebagai istri, itu selama dia tidak memilih untuk hidup terpisah atau pemisahan harta, itu dia bisa menggunakan NPWP-nya suami. Jadi misalnya nih suaminya UMKM misalnya ya, terus istrinya ini kerja sebagai PNS misalnya. Nah si istri ini kan dia butuh NPWP untuk administrasi pekerjaannya. Ya. Untuk memunculkan namanya si istri di KTP itu cukup melakukan cetak ulang. Jadi nanti dilakukan cetak ulang NPWP istri. Untuk nomornya tetap atas namanya suami. Sama persis, cuman nanti di kartunya ada tambahan nama istrinya. Cuman secara sistem masuk ke database kami itu adalah database dari suami. Terus pertanyaannya misalnya gini, suami saya juga belum memiliki NPWP gitu. Jadi posisinya dua-duanya belum memiliki NPWP, tapi yang membutuhkan adalah istri. Itu tetap kita sarankan untuk suaminya membuat NPWP terlebih dahulu. Termasuk ketika istri nanti memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Artinya dia memang menghendaki memiliki NPWP tersendiri. Itu salah satu syaratnya si suami juga harus sudah memiliki NPWP. Gitu. Jadi meskipun katakanlah suami belum bekerja, tapi istrinya yang sudah bekerja dan memiliki NPWP, itu tetap suami kita minta untuk membuat NPWP terlebih dahulu. Oke, tapi kalau semisal memilih untuk memiliki NPWP sendiri-sendiri begitu, boleh nggak sih Mbak Kiki? Boleh, cuman ya itu tadi harus ada surat pernyataan kalau dia memang ada pemisahan harta antara suami dan istri, terus juga ada surat pernyataan dia untuk memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Oh gitu ya. Berarti kalau untuk mau dijadiin satu NPWP-nya juga harus melakukan pengajuan atau bagaimana nih Mbak Kiki? Ya, kalau misalnya mau dijadikan satu, ini dalam konteks istri sudah memiliki NPWP ya, misalnya sebelum menikah mereka sudah masing memiliki NPWP. Terus memilih untuk dijadikan satu gitu. Nah, NPWP sang istri ini bisa langsung dihapus aja. Nanti untuk pelaporan tahun-tahun selanjutnya itu bisa penghasilan dari istri masuk ke SPT tahunannya si suami. Jadi memang ringkesnya Mbak secara kalau untuk karyawan itu secara ringkesnya itu SPT tahunan yang disampaikan cukup satu aja. Kalau misalnya NPWP-nya terpisah itu kan harus ada dari istri melaporkan, dari suami melaporkan. Tapi kalau SPT-nya itu satu, NPWP-nya itu satu, nanti cukup istri memasukkan penghasilannya itu di kolom penghasilan di SPT tahunannya suami. Oke, jadi lebih mudah ya. Oke. Untuk ini tadi kan untuk pendaftaran NPWP bagi wanita yang kawin ya dan anak yang belum dewasa. Nah ini kalau untuk pendaftaran NPWP secara umumnya seperti apa Mbak Kiki? Ya kalau untuk secara umumnya itu kita sekarang ada dua. Yang pertama itu ini yang bisa fleksibel ya, dalam artian tidak terpancang waktu, tempat dan lain sebagainya. Dia bisa 24 jam untuk diakses itu melalui pajak.go.id. Itu yang disiapkan kalau untuk orang pribadi itu KTP dan KK-nya. Jadi tinggal diakses saja KTP terus diisi formulirnya. Nanti secara otomatis ketika pendaftaran dinyatakan berhasil, dinyatakan sukses, itu dia akan mendapatkan NPWP dalam bentuk elektronik dan itu langsung Mbak Hana. Jadi nggak perlu penelitian dari kami dulu, itu langsung dimunculkan NPWP secara elektronik di emailnya. Dan selama pengirimnya adalah Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa dipastikan NPWP itu valid.
Kalau misalnya dia belum bisa untuk mencetak kartunya atau mungkin kartunya ini sudah dikirim dari KPP, cuman mungkin belum sampai ke rumahnya, itu bisa yang di email itu dicetak sendiri, kayak kartu vaksin kayak gitu ya, dicetak sendiri terus Mm. digunakan itu sudah valid, sudah bisa. Atau kalau misalnya pun ternyata sistemnya ini lagi bermasalah misalnya kan, sistemnya lagi bermasalah sedangkan dia butuh untuk segera gitu. Dia bisa mengajukan pendaftarannya itu melalui jasa ekspedisi. Jadi tinggal diisi saja formulir pendaftarannya, kemudian dikasih tanda tangan, dilengkapi sama persyaratannya. Itu tinggal dikirim aja ke KPP yang sesuai dengan alamat domisili di KTP. Jadi prosesnya ada dua, bisa melalui online, bisa melalui pengiriman melalui jasa ekspedisi. Cuman memang kalau pengiriman jasa ekspedisi kan butuh waktu antara pengiriman ke KPP, kemudian dari KPP diterima dan diproses, dan harus dikembalikan lagi ke wajib pajaknya gitu. Jadi prosesnya memang lebih panjang jika dibandingkan dengan online. Oke, jadi kalau sekarang ini mungkin lebih baik online saja ya Mbak Kiki ya, yang lebih aman, lebih cepat juga ya. Kalau untuk fisiknya itu nanti bakal dikirim langsung ke alamat yang sudah tercantum dalam formulir pendaftaran atau bagaimana nih Mbak Kiki? Kalau untuk kartu fisiknya nanti akan dikirimkan dari KPP ke alamat yang sesuai dengan isiannya ya Mbak Ana. Cuman terkadang banyak yang ini alamat saya nggak sampai nih, kartu NPWP-nya nggak sampai misalnya. Itu memang ada beberapa hal yang membuat itu tidak sampai. Cuman yang bisa kami berikan solusinya itu adalah melakukan cetak ulang di KPP terdekat dengan syarat NPWP itu dalam kondisi atau dalam status aktif. Jadi misalnya nih pas pendaftaran itu di akhir pendaftaran itu ada kolom yang menyatakan apakah wajib pajak ini sudah siap untuk melakukan kewajiban perpajakan atau belum. Misalnya katakanlah contohnya Pak Ganung tadi, karyawan masih di bawah 4,5 juta. Terus dia memilih untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan. Itu secara otomatis nomornya kita keluarkan, NPWP yang kita keluarkan, tapi statusnya menjadi non efektif. Tapi konsekuensinya adalah dia tidak bisa melakukan cetak kartu. Kalau ingin dicetak kartunya, itu NPWP harus diaktifkan. Nah, kalau diaktifkan dulu, itu harus melakukan pengajuan ke KPP terdaftarnya. Tapi kalau NPWP-nya posisinya aktif, misalnya hilang, atau mungkin pas pendaftaran itu memang dia sudah siap untuk melakukan kewajiban perpajakan, itu bisa dicetak di KPP terdekat. Seperti itu ya. Nah, ini tadi berbicara mengenai tadi ya tidak NPWP tidak efektif tadi ya. Nah, itu untuk NPWP, kriteria NPWP yang sudah tidak aktif atau tidak efektif itu yang seperti apa sih Mbak Kiki, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau untuk karyawan Mbak, kalau untuk karyawan misalnya dia masih di bawah PTKP, artinya belum ada yang terutang untuk 1 tahun pajaknya. Terus kalau misalnya untuk usaha, itu katakanlah dia sudah tidak usaha. Atau misalnya pensiunan, itu dia boleh mengajukan non-efektif. Oke, untuk syarat-syaratnya seperti apa nih Mbak Kiki? Kalau untuk syaratnya itu dia pengajuannya cukup mengisi formulir, kemudian ada surat pernyataan bermasalah yang harus ditandatangani, sama fotokopi KTP. Pengajuannya bisa langsung ke KPP atau bisa dikirimkan melalui pos. Atau yang terbaru yang terbaru itu melalui 1-500-200 itu juga bisa. Jadi nanti verifikasinya konfirmasinya itu dilakukan by phone. Itu langsung oleh teman-teman kami yang ada di pusat di Jakarta. Oke, baik. Itu otomatis akan dihapus atau bagaimana? Atau suatu saat nanti bisa diaktifkan lagi atau seperti apa? Bisa diaktifkan lagi. Jadi dia sebenarnya bukan dihapus sih Mbak, di database kami masih ada, cuman posisinya tuh kayak ke pause gitu, kayak dia sementara tidak diaktifkan gitu ya. Tidak diaktifkan. Nanti kan efeknya adalah dia tidak ada kewajiban untuk bayar pajak, tidak ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia katakanlah usahanya sudah berjalan lagi atau penghasilannya sudah melebihi PTKP, itu untuk diaktifkan juga gampang gitu. Tinggal diaktifkan saja itu langsung bisa valid.
Oke, tapi kalau wajib pajak yang NPWP-nya yang dihapus itu berarti yang seperti apa nih, Mbak Kiki? Kalau dihapus itu kalau untuk orang pribadi biasanya yang pertama kawin, istri kawin tadi Mbak ya yang memilih untuk gabung sama suami. Terus dia Mm-mm, meninggal dalam artian mm-mm. misalnya warisan sudah diberikan semua. Dia meninggal itu sudah bisa dihapus atau kalau untuk badan biasanya badan ini dibubarkan. Pilot, Oh, oke, baik. Nah, itu tadi kembali ke ini ya, Mbak, tadi ya, siapa yang wajib untuk ber-NPWP. Nah, kalau misalnya nih udah tahu, oh ini aku harusnya wajib untuk ber-NPWP, ternyata wajib pajak tersebut tetap tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Itu apakah ada sanksi atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi ini jadi ketika seseorang sebenarnya sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, artinya Mm-mm. harusnya sudah wajib dia Ya, menghindari atau memilih untuk tidak mempunyai NPWP. Ini akan menjadi sasaran ekstensifikasi bagi kantor pelayanan pajak. Jadi ketika kantor pelayanan pajak melakukan apa ya kegiatan ekstensifikasi, tentunya ini akan menjadi sasaran pertama. Orang ini sudah mungkin secara penghasilan sudah memenuhi syarat, secara subjektif juga sudah memenuhi syarat. Nah ini tentunya akan diberikan NPWP dan bisa diberikan NPWP secara jabatan. Ketika diberikan NPWP secara jabatan, tentunya pengawasan kami juga berbeda dengan orang yang secara voluntary mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah ini akan kita tracer nanti penghasilan yang didapat itu apakah sudah dibayar pajaknya atau sudah dipotong pajaknya dan sebagainya, nanti akan kita teliti di situ, Mbak Ana. Kalau memang oke, ada baik. pajak yang seharusnya dibayar tetapi belum dibayar, tentunya akan kita tagih dan ditambah dengan sanksi. Gitu, Mbak. Oke, jadi melalui proses seperti itu ya, Pak Ganung ya. Nah, ini setelah wajib pajak memiliki NPWP, nah apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah kewajiban-kewajibannya apa saja? Mungkin bisa dijelaskan setelah memiliki NPWP harus apa seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah atau badan usaha sudah mempunyai NPWP, itu masih ada hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tentunya menghitung pajaknya, karena kita menganut sistem self assessment, artinya wajib pajak harus menghitung sendiri pajaknya. Setelah menghitung, wajib pajak tersebut akan menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Kemudian kewajibannya tidak berhenti sampai menyetor saja ini, Mbak Ana. Kebanyakan masyarakat itu setelah menyetor mereka merasa selesai kewajibannya, tahu-tahu dapat tagihan lagi, gitu kan. Nah itu karena mereka lupa melaporkan, ya mungkin, atau belum tahu kalau ada kewajiban lapor. Ya untuk orang pribadi kan ada kewajiban lapor SPT tahunan yang kalau tanggal 31 Maret biasanya mepet-mepet itu ramai itu kan. Nah itu kalau untuk badan ada kewajiban SPT masa lapor, ada kewajiban SPT tahunan dan sebagainya. Nah itu juga harus dipenuhi. Jadi yang membuat wajib pajak kadang-kadang tiba-tiba mendapatkan surat tagihan adalah lupa melaporkan. Walaupun sudah membayar, dia kadang-kadang banyak yang komplain juga, ini saya sudah bayar kok masih kena tagihan gitu kan. Nah itu ya denda karena terlambat atau tidak lapor. Gitu Mbak Ana. Oke, jadi untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, ini nggak cuma punya NPWP doang ya, ada kewajiban yang harus dilakukan setelah itu. Yang pertama tadi, menghitung pajak. Nah, mungkin bisa dijelaskan menghitung pajak apa saja nih Pak untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP? Oke. Jadi kalau pertama karyawan ya, kalau karyawan sebenarnya tinggal menerima penghasilan sudah dipotong pajaknya sama pemberi kerja, jadi tidak pusing lagi memikirkan ngitung pajaknya seperti apa itu ya kalau karyawan. Jadi walaupun dia tidak store langsung, tapi dia sebenarnya sudah menjadi pembayar pajak karena sudah dipotong apa
penghasilannya sudah dipotong pajak kan. Yang store adalah pemberi kerjanya. Itu kalau karyawan. Yang kedua, apabila dia mempunyai usaha, ya. Pertama dia ada mekanisme penghitungan pajak dengan menggunakan mekanisme PPh final, PP 23. Ini yang orang banyak menyebutnya pajak UMKM gitu ya. Tarif 10%. Nah ini gampang cara menghitungnya, yaitu omset satu bulan dikalikan 10% langsung. Jadi omset ya. Omset itu penjualan, hasil penjualannya, bukan labanya, langsung dikalikan 0,5%. Jadi misalkan taruhlah bulan Januari. Nah, ini tentunya dihitung setelah Januarinya lewat. Di awal Februari kan baru bisa melihat omsetnya taruhlah 10 juta. Maka dia akan membayar pajak sebesar 0,5% dari 10 juta, yaitu 50.000. Paling lambat pembayarnya adalah tanggal 15 bulan Februari. Itu Mbak Ana. Oke. Nah, itu untuk pajak PP 23 atau PP final tadi ya, yang UMKM. Ada juga penghitungan pajak dengan melalui tarif progresif. Nah, kalau penghitungan tarif progresif mungkin, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan di sini karena penghitungannya agak sedikit rumit ya. Rumit ya. Jadi, sebenarnya rumit banget juga tidak, tapi perlu bimbingan. Nah, perlu bimbingan. Jadi apabila ada Akmania yang ingin mengetahui cara penghitungan pajak melalui tarif progresif ini bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk berkonsultasi dengan penyuluh. Ya, penyuluh di setiap KPP ada penyuluh yang siap memberikan bimbingan dan memberikan konsultasi perpajakan. Gitu Mbak Ana. Oke, itu menghitung pajak ya. Kemudian tadi juga ada menyetorkan. Nah, ini tadi kan setelah dihitung, kemudian dibayarkan, disetorkan. Nah, bagaimana cara untuk menyetorkannya nih, Pak Ganung atau Mbak Kiki? Ya. Jadi tadi saya lengkapi sedikit ya. Tadi baru PPh-nya. Mungkin kalau transaksi kalau dia PKP itu ada PPN-nya juga sama, dihitung sendiri. Atau kalau bingung bisa datang ke KPP gitu ya. Nah, untuk belum menyetor tentunya harus membuat kode billing. Ya. Jadi para wajib pajak ini tidak bisa serta-merta langsung menyetor pajaknya. Dia harus membuat kode billing, bisa melalui aplikasi M-Pajak. Ya. Aplikasi M-Pajak itu bisa di-download di Play Store ya. Itu bisa aplikasi untuk membuat kode billing. Atau bikin kode billing melalui BJP online juga bisa ya. Atau misalkan belum bisa juga ya bisa datang ke kantor pajak untuk dibuatkan kode billing. Dan beberapa ATM itu juga sudah bisa membuatkan kode billing. Jadi bisa ke ATM, kemudian di situ juga ada fitur pembuatan kode billing gitu ya, di ATM. Atau di kantor pos juga beberapa kantor pos sudah bisa membuatkan kode billing. Nah, setelah mempunyai jadi baru bisa melakukan pembayaran. Gitu. Oke, jadi tadi ya setelah sudah dihitung tadi, kemudian menyetorkan bisa ke kantor pos, kemudian ke bank, ke ATM gitu juga bisa. Jadi lebih mudah dan simpel asalkan memiliki kode billing itu ya, Pak Ganung ya. Mungkin sekalian tambahan Mbak Ana ya. Jadi sebisa mungkin atau sedapat mungkin membayar pajak itu sendiri. Jangan membayar pajak itu ya, apalagi nitip ke orang pajak atau ke petugas itu ya. Siapapun, ke petugas apapun. Itu jangan, karena nanti berpotensi adanya fraud, adanya penyimpangan. Jadi sebaiknya bayar pajak itu sendiri. Terus bayar pajak tidak ada di kantor pajak. Bayar pajak di kantor pajak itu nggak ada. Kecuali kalau kantor pajak itu ada kantor posnya, ada kantor posnya. Nah itu berarti bayar pajaknya di kantor pos yang ada di kantor pajak, atau bayar melalui edisi ATM ini itu ya. Itu artinya bayarnya ke bank, cuman banknya diwakili oleh edisi tadi gitu ya. Itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lisa. Terima kasih. Selamat sore Ibu Lisa.
Saya ibu rumah tangga dan di keluarga saya ada pembagian waris nih ya. Sebagai penerima waris, apakah saya perlu membuat NPWP karena saya tidak berpenghasilan? Jadi eh, waris itu menjadi objek pajak ketika dia tidak mendapatkan SKB, surat keterangan bebas. Ya. Jadi kalau ibu mendapatkan warisan itu supaya tidak membayar pajak, sepanjang warisannya itu dari orang tua ya, bukan dari kakek ya. Kalau dari kakek tetap harus kena pajaknya, pajak waris. Oke. Tetap pengalian hak gitu ya, pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nah itu supaya tidak kena pajak, mengurus SKB-nya ke kantor pajak. Nanti di kantor pajak akan diberikan surat keterangan bebas dan itu nanti oleh notaris harusnya pajaknya sudah tidak terutang lagi, tidak diminta pajaknya lagi. Oke, jadi begitu ya Ibu Lisa, semoga sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas nanti mungkin bisa telepon KPP terdaftar ya, Ya, minta untuk ya. Oke, kemudian ada Mas Rian yang ada di Semarang mau tanya, kalau perusahaan pindah tempat usaha, ini apakah harus memperbarui NPWP atau tetap pakai NPWP yang lama juga bisa? Jadi kalau NPWP ini sebenarnya berlaku selamanya, tidak. Jadi banyak pertanyaan juga dari beberapa orang pribadi. Saya kerja di PTA, kemudian pindah ke PT, saya harus ganti NPWP. Tidak perlu, NPWP-nya tetap. Ya. Terus saya pindah rumah dari kelurahan ini pindah ke kelurahan ini. Sepanjang itu pindahnya masih dalam satu wilayah kantor pelayanan pajak. Misalkan nih, pindah dari Kecamatan Candisari pindah ke Kecamatan Banyumanik, itu masih dalam satu wilayah KPP, tidak perlu mengajukan atau memberitahukan pindah, cukup mengajukan perubahan data, itu bisa. Nah, kalaupun pindahnya berbeda wilayah kantor pelayanan pajak, misalkan dari ekstrimnya dari Semarang pindah ke Jakarta gitu ya, itu mengajukan permohonan pindah, tetapi NPWP-nya tidak berubah. NPWP-nya sama persis. Nah, untuk kasus tadi perusahaan pindah, ya, sama. Ketika pindahnya masih dalam satu wilayah KPP, itu cukup mengajukan perubahan data. Tetapi ketika pindahnya berbeda wilayah KPP, maka mengajukan permohonan pindah. Nanti akan diproses, semua berkasnya akan dipindahkan ke KPP baru. Dan dia NPWP-nya tetap sama. Gitu, Mas. Hanya ini ya, ada perubahan data gitu ya? Ya, karena data di tempat kita juga harus dirubah kan. Jangan sampai nanti ketika kita mengirimkan surat-surat itu kan tidak sampai kalau dia sudah pindah. Iya, oke. Ini ada Dimas juga. Terima kasih. Selamat sore. Mau tanya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP tetapi tidak mempunyai penghasilan, ini apakah tetap melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi? Ya, jadi kalau untuk Mas Dimas itu perlu dilihat dulu Mbak ya, NPWP-nya Mas Dimas itu posisinya aktif atau tidak aktif atau non efektif. Kalau NPWP-nya tetap aktif, maka kewajiban tetap dilaksanakan. Ya, jadi selama NPWP aktif, kewajiban perpajakan tetap dilaksanakan, meskipun tidak ada penghasilan yang diterima. Nah, saran saya untuk Mas Dimas, kalau memang sudah penghasilannya mungkin saat ini belum ada, itu silakan mengajukan permohonan non efektif. Jadi untuk kewajiban perpajakannya dalam hal ini pelaporan ya itu masih bisa diberhentikan sementara. Nanti ketika Mas Dimas sudah bekerja lagi itu silakan untuk diaktifkan. Jadi Mas Dimas bisa menghubungi KPP terdaftarnya untuk mengetahui apakah NPWP Mas Dimas ini aktif atau non efektif. Kalau non efektif berarti aman, sudah tidak perlu dilakukan kewajiban perpajakan ya, tidak perlu melaporkan SPT tahunannya. Tapi kalau aktif itu segera meminta untuk mengajukan permohonan non efektif.
Oke, jadi begitu ya Mas Dimas. Kalau tidak dinonefektifkan berarti harus tetap melaporkan SPT tahunan ya Mbak Kiki ya, kecuali kalau sudah mengajukan untuk dinonefektifkan. Itu nanti berarti kalau Mas Dimas sudah bekerja lagi itu bisa diaktifkan lagi ya untuk NPWP-nya ya? Bisa. Bisa. Bisa menambahkan Itu mana? syaratnya apa? Ya, monggo Pak Ganung. Jadi kan ada beberapa kasus WP orang pribadi sebelumnya bekerja, kemudian berhenti bekerja, tetapi berubah menjadi pengusaha. Ada juga kasus seperti itu. Nah, Oke. jadi bukannya dia tidak mendapat penghasilan, dia tetap mendapatkan penghasilan, cuma dengan cara yang berbeda, gitu kan. Pertama Ya. dia sebagai karyawan, kedua menjadi pengusaha. Nah, seperti ini wajib pajak tidak perlu mengajukan perubahan data. Jadi yang dulunya pajaknya dipotong oleh perusahaan, berarti dia sekarang harus membayar sendiri gitu kan pajaknya. Begitu. Nanti biar kita tidak miss juga. Ini kok misalkan nih sudah berhenti bekerja, kemudian hartanya nambah terus, tapi kok tidak ada penghasilannya, ini kan agak aneh juga gitu. Nah, nanti malah jadi bahan ini untuk melakukan verifikasi begitu kan. Jadi kalau sebaiknya saran saya ketika berpindah sumber penghasilannya dari bekerja menjadi usaha, yaitu perlu melakukan perubahan data. Tetapi kalau cuma berpindah dari kerja di PT A ke PT B tidak perlu melakukan perubahan data. Oke, jadi begitu ya Pak Ganung dan juga Mbak Kiki. Ini sayang sekali waktu kita juga terbatas nih Pak Ganung dan Mbak Kiki. Mungkin yang terakhir nih ada yang mau disampaikan untuk admin yang terkait serba-serbi NPWP. Ya, mungkin saya sedikit ya. Jadi teman-teman semua para adminnya itu ketika membuat NPWP tidak perlu khawatir ribet gitu ya, jangan bayangannya jangan ribet dulu. Jadi bisa dilakukan secara online dan langsung mendapatkan nomor, ya, langsung mendapatkan nomor NPWP dalam bentuk elektronik yang akan di-email ke alamat email yang sudah dicantumkan pada saat permohonan, dan itu sudah bisa digunakan persis seperti NPWP fisik kartu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya ketika sudah mempunyai NPWP elektronik itu sudah bisa digunakan. Kan kadang-kadang NPWP itu kan cuma diperlukan nomornya saja, tidak perlu. Iya, betul. Itu sudah bisa digunakan. Itu saja Mbak Ana dari saya. Oke, ada tambahan dari Mbak Kiki? Saya cuma mengingatkan aja Mbak Kiki, untuk segala pelayanan kami itu sifatnya adalah gratis. Misalnya nanti akunnya ada yang merasa kesusahan dalam melakukan pendaftaran NPWP atau misalnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, itu bisa menghubungi kami. Jadi kanal kami sudah banyak. WhatsApp masing-masing KPP juga sudah memiliki, Instagram juga ada, YouTube juga ada. Kalau misalnya butuh tutorial, kita sudah membuka media banyak ya. Itu silakan dimanfaatkan, karena memang sekali lagi pelayanan kita gratis. Jadi jangan takut nanti tambah ribet atau berapa biayanya atau lain sebagainya, itu semua pelayanan kita gratis. Jadi silakan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ganung dan juga Mbak Kiki. Terima kasih atas informasinya di sore hari ini. Di Ngopi pastinya ngobrol pajak bikin happy. Semoga informasinya tersampaikan bermanfaat untuk adminnya sore hari ini. Terima kasih Pak Ganung, Mbak Kiki, dan Hana juga harus pamit dari Ngopi ngobrol pajak bikin happy. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.